Halo semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya pada situasi dan kondisi saat ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman dan Pak Dini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, di mana di sini akan dijelaskan mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam konseling naratif dalam setting individu. Dengan anggota kelompok saya sendiri Davi Febriana, dan yang kedua ada Ersta Tegar Khairunisa, dan yang ketiga ada Sherina Septa Yulastanti. Di sini kami akan mencoba menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai pendekatan konseling naratif, dimana seperti yang sudah kita ketahui dari presentasi-presentasi sebelumnya bahwa konseling naratif ini merupakan sebuah pendekatan yang menggali masalah individu dengan menggunakan cerita atau sebuah narasi. Nah, pada konseling ini seorang konselor itu berusaha untuk istilahnya mengeksplorasi pengalaman yang dialami oleh konseli melalui cerita yang uh, di, dibawa oleh konseli pada proses konseling seperti itu ya. Nah, pada konseling naratif ini tujuan yang ingin dicapai pada konseling naratif ini itu untuk membantu individu atau konseli agar ia itu dapat mengarang kembali cerita yang dari pengalaman yang dialami oleh konseli mengenai masalah yang dialaminya. Nah, dan menerapkannya dalam lingkungan. Nah, pada pendekatan konseling naratif ini sebenarnya ada sekitar 6 teknik dalam konseling naratif, tetapi di sini dari kelompok kami akan mencoba untuk menjelaskan 3 buah teknik, dan 3 buah teknik yang lainnya nanti akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai yang pertama teknik eksternalisasi masalah, dan yang kedua ada memunculkan pertanyaan unik, dan yang ketiga ada cerita alternatif. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai teknik eksternalisasi masalah. Nah, di mana pada teknik eksternalisasi masalah ini seperti pada contoh judulnya ya, eksternalisasi masalah itu mengartikan bahwa itu tuh seperti memisahkan seseorang dari sesuatu masalah kayak gitu. Nah, di sini itu uh, pada teknik ini itu seorang konselor berusaha untuk membantu konseli agar ia itu dapat membedakan kesulitan yang dialaminya. Dan pada teknik ini itu seorang konselor mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang nantinya berdampak pada diri konseli. Nah, maksud dari pernyataan yang saya sebutkan tadi adalah pendekatan naratif ini itu menekankan pada pengembangan cerita dari konseli dan cerita-cerita dari pengalaman yang muncul pada konseli. Nah, kalau contoh dari penerapan teknik eksternalisasi masalah ini, umpamanya apabila seorang konseli itu datang pada konselor dan menceritakan bahwa dirinya itu marah-marah kepada keluarganya terkait suatu masalah, misalnya mungkin karena keinginannya tidak dituruti atau apa kayak gitu. Lalu dibawanya kepada konselor pada proses konseling naratif. Lalu konselornya menggunakan teknik eksternalisasi masalah dan dengan memunculkan pertanyaan seperti apa yang terjadi ketika Anda marah-marah, dan apakah itu membuat Anda merasa terpenuhi kebutuhannya. Nah, atau bisa jadi konselornya itu bertanya, jika masalah itu berlanjut selama 1 pekan ke depan, misalnya ya, apa artinya masalah ini untuk Anda? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu dicoba untuk
konselor lakukan agar konselor itu dapat membantu konseli, agar konseli itu dapat memotivasi dirinya gitu loh, memotivasi dirinya untuk istilahnya seperti bergabung dengan konselor untuk memerangi efek dari masalah yang nantinya akan muncul pada masalah konseli itu, kayak gitu. Jadi pada intinya itu konselor mencoba untuk memisahkan konseli dari sesuatu masalah dan membedakan kesulitannya, seperti itu pada teknik eksternalisasi masalah ini. Dan untuk teknik selanjutnya akan coba dijelaskan oleh Mbak Esta. Nah, teknik yang selanjutnya adalah memunculkan pertanyaan unik. Menurut Corey, dalam pendekatan konseling naratif, pertanyaan eksternalisasi diikuti oleh pertanyaan yang mencari hasil yang unik. Nah, pertanyaan eksternalisasi yang dimaksud ini bisa dikaitkan dengan teknik yang sebelumnya mengenai eksternalisasi masalah, di mana seorang konselor membantu konseli untuk mengeksplorasi cerita-cerita yang dibuat oleh konseli melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan eksternalisasi itu maksudnya di situ. Ketika seorang konselor memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada konseli, diharapkan dari pertanyaan-pertanyaan itulah nanti muncul suatu pertanyaan-pertanyaan yang unik. Nah, kemudian apa hasil atau pertanyaan-pertanyaan unik itu seperti apa? Hasil unik itu adalah suatu pengalaman atau suatu peristiwa yang tidak akan diprediksi oleh alur atau narasi yang telah mengatur kehidupan konseli tersebut. Konselor ini berbicara kepada konseli terkait pengalaman atau momen-momen dari setiap pengalaman yang berbeda dari cerita masalah yang dialami oleh konseli, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada konseli untuk memunculkan narasi baru agar konseli tidak terlalu fokus dengan masalahnya. Nah, di dalam memunculkan pertanyaan unik ini, narasi yang muncul atau cerita dari konseli itu merupakan hasil dari pengalaman-pengalaman atau momen di masa lalu yang didapatkan, dirasakan pada saat ini, dan yang bisa diprediksi pada saat yang akan datang. Misalnya seperti ini, misalnya konselor memberi pertanyaan seperti apakah pernah ada waktu di mana kemarahan diinginkan dan membawamu dan kamu menolak? Seperti apa rasanya bagimu dan bagaimana Anda jika melakukannya? Nah, kurang lebih seperti itu mengenai teknik memunculkan pertanyaan unik di dalam konseling naratif, setting kelompok. Baik, selanjutnya teknik yang terakhir yaitu cerita alternatif. Dalam teknik cerita alternatif, seorang konselor aktif mendengarkan cerita-cerita baru yang diungkapkan oleh konseli. Jadi, dalam teknik ini, konselor tidak dapat memprediksi cerita apa yang akan disampaikan oleh konseli. Jadi, konselor hanya berperan aktif untuk mendengarkan cerita konseli. Lalu titik balik dalam wawancara teknik ini, wawancara naratif ini datang ketika konseli membuat pilihan apakah akan terus hidup dengan permasalahan tersebut atau membuat cerita alternatif. Jadi inti dari cerita alternatif itu adanya suatu harapan mengenai kemungkinan terjadinya solusi yang bisa dilakukan dari cerita yang telah disampaikan oleh konseli. Dari adanya cerita alternatif ini, konseli belajar untuk merefleksikan dirinya, kembali mengingat-ingat apa yang sebenarnya telah ia lakukan untuk penyelesaian masalah yang ada dalam dirinya. Terus langkah apa yang telah ia capai dalam menyelesaikan masalah tersebut, sehingga konseli dapat fokus untuk meneruskan kehidupan selanjutnya. Dan hal tersebut bisa konselor tuangkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong konseli untuk merefleksikan tadi apa yang telah mereka capai dan apa langkah yang akan mereka lakukan selanjutnya. Jadi dalam teknik ini, dalam teknik cerita alternatif ini, konselor naratif berusaha untuk mendapatkan kemungkinan baru, yaitu berupa penyelesaian masalah
dari cerita alternatif tersebut dan menanamkannya dalam kehidupan konseli selanjutnya dan seterusnya. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Kami kelompok 11 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.